Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amilil muslimin was sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan, kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menumbuhkan kepedulian supaya kemudian kita mendapatkan barokah dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Jadi kepedulian atau bahasa Inggrisnya caring ya. Ini merupakan bentuk daripada sikap jiwa yang positif dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Itu namanya caring, perhatian, ihtimam bahasa Arabnya. Karena itu kalau seseorang itu ihtimam ya atau perhatian, menurut teori barat ya namanya empati altruism. Empati altruism. Empati itu adalah sikap hati yang berusaha untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Altruism itu kalau di bahasa kita ya keikhlasan. Tanpa tendensi, tanpa pamrih apapun. Jadi empati altruism. Seperti teorinya misalnya Kristen Swenson ya atau Watson ya, maka dua-duanya itu mempunyai teori bahwa manusia itu harus mempunyai empati ya dalam rangka supaya mereka mempunyai sikap mental, spiritual, sosial yang sehat. Tapi lagi-lagi itu tergantung pada ideologinya. Kalau ideologi komunis itu adalah supaya apa? Supaya kemudian tidak ada kelas, sama rasa, sama rata. Itu untuk kemudian ujung-ujungnya apa? Menimbulkan diktatorisme. Coba di Rusia itu kalau mereka mempunyai tangan kuat kan ujung-ujungnya jadi diktator. Lenin, Stalin dan sebagainya. Demikian di Kuba, Fidel Castro. Itu dulu ketika sama rasa dan sama rata, mereka kayaknya luar biasa. Tapi ujung-ujungnya apa? Jadi diktator juga. Pol Pot juga begitu. Sampai direwangi killing yaitu ada pembantaian sampai 2 juta orang. Pokoknya dibersihkan, direset semua ya. Orang-orang pintar itu dihabisi semua. Contohnya apa? Sing kacamata dihabisi semua. Jadi nanti di Kamboja tidak ada yang berkacamata maksudnya. Semuanya dihabisi oleh Pol Pot ini. Ini namanya apa ya? Ini adalah bentuk daripada kekejaman. Komunis ujung-ujungnya apa? Diktator. Kalau kapitalis ujung-ujungnya apa? Ya menguasai modal, kapital. Sehingga akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dua-duanya sama, tidak memberikan rahmatan lil alamin. Karena itu Islam berada di tengah-tengahnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Maka Islam dijadikan menjadi umat pertengahan. Enggak terlalu bela harus kelasnya sama, kemudian juga menghormati orang kaya, ya, tapi mereka masih dibebani yang namanya infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Artinya apa? Bisa berbagi. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Supaya apa? Harta itu tidak beredar pada orang-orang kaya saja, tapi bisa di breakdown ya kepada masyarakat miskin. Contohnya bagaimana? Ketika Sulaiman Al-Qanuni
khalifah dari Ottoman Empire atau kekhalifahan Utsmaniyah, maka beliau itu mempunyai yang namanya imaret atau kuliye. Imaret atau kuliye apa? Dapur umum, yaitu MBG-nya Sulaiman. Jadi zaman dulu sudah ada MBG juga, ya. Tapi MBG-nya gratis dari Baitul Mal kerajaan. Dan kemudian ada rumah yang namanya imaret. Imaret itu apa? Orang kemudian ta'ihin orang yang tersesat, ya, Ibnu Sabil orang mencari ilmu, musafir orang yang kemudian berpergian, itu kalau kelaparan boleh mengunjungi imaret, disuguhi sampai 3 hari. Bayangkan, boleh nginap, boleh mandi, diberikan pakaian, kemudian diberikan makanan. Kalau kita MBG-nya masih makanan saja, Pak, ya. Ya, mungkin telur dengan nasi, cuma itu aja. Tapi imaret itu semuanya diberikan, gratis semuanya. Ya, sistemnya namanya apa? Kuliye. Kuliye itu daripada kuli. Kuli dalam bahasa Arabnya apa? Menghadonai semua orang. Yaitu ya merangkum atau ya dia menarik semua orang untuk apa? Berhimpun gotong royong. Duitnya dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu dari mana? Ya pendapatan daripada kerajaan. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi filantropi Islam itu ada sejak dulu. Nanti zaman Mehmed I ini kemudian beliau mengirim Maulana Malik Ibrahim. Dari mana? Beliau itu aslinya dari Azerbaijan, tapi sekolah di Kairo. Dan beliau itu ahli dalam pertanian, tapi juga sekolah usuluddin berkaitan dengan ilmu agama. Beliau diperintahkan oleh Sultan Mehmed ya dari kekhalifahan Ottoman untuk apa? Untuk pergi ke Indonesia. Karena apa? Indonesia sedang perang. Perangnya namanya apa? Perang Paregreg. Ya, perang yang ketika kemudian tidak ada figur yang kuat, Hayam Wuruk meninggal, maka terjadi perang saudara ini antara mantu dengan anak dari selir. Ya, Kertabumi dengan ya Wikramawardhana. Ujung-ujungnya apa? Perang yang berketerusan itu menimbulkan kelaparan yang hebat. Maka kemudian dai Islam itu dikirim oleh Mehmed pertama itu melalui Gresik. Maka beliau membangun yang namanya ya ketahanan pangan. Karena beliau itu ya termasuk ahli falahun. Falah itu apa? Yaitu adalah felahin itu artinya petani. Jadi beliau itu membangun basis pertanian sejak membentang dari Surabaya sampai ke arah Tuban. Itu semuanya itu adalah lumbung makanan. Sehingga akhirnya beliau bisa mengatasi kelaparan pada waktu perang Paregreg tadi. Dan beliau kemudian diberikan hadiah gelar oleh Ratu Suhita. Itu dengan gelar apa? Priagung saking Mojopahit. Bayangkan, itu orang luar negeri yang bisa kemudian memberikan kontribusi pada kerajaan Mojopahit. Akhirnya beliau diberikan gelar apa? Priagung saking Mojopahit. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Dakwah Islam itu al-islamu huwal hal. Islam itu memberikan solusi. Bukan Islam itu narik urunan terus. Ya, coba jangan bayangkan ya, hampir semuanya kalau kita melihat karena apa? Pemerintahnya itu kuat. Pemerintahnya itu jujur. Pemimpinnya itu adil. Nah, ini berkaitan dengan apa? Akhlak yang mulia. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu pengen akhlaknya mulia, itu harus mempunyai pilar 4. Nah, monggo dicatat ini pilarnya akhlak itu ada 4. Ya, atau imadul akhlak arba'ah. Jadi pilarnya akhlak itu ada 4. Yang pertama apa? Ya. Jadi yang pertama, pilar daripada akhlak Islamiyah yaitu kalau mereka itu mempunyai sifat iffah. Iffah itu apa? Menjaga harga diri, tidak meminta-minta kepada orang lain. Mandiri. Ini Bung Karno kan pernah ya, mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik dan sebagainya. Itu sama juga namanya iffah. Karena itu meskipun Indonesia itu kelaparan, Grobio Antikus tahun 62 sampai 63, ini Pak Karno sempat juga memberikan bantuan pada Vietnam ketika terjadi kelaparan hebat. Ya, bayangkan ya, Indonesia cek kelek-kelek, menganani cek gamblong sampai apa? Ambek bulgur ya.
Moro-moro kita harus memberikan bantuan beras itu kepada Vietnam. Dan Vietnam sekarang menjadi pengimpor beras yang paling besar di Indonesia. Malah kualik saya gini. Iya Banda. Jadi walik yang zaman ini seperti itu. Kenapa kemudian Vietnam kok tidak membantu kita? Ya mungkin tangeh lamun kan. Masuk nguyai segoro kan. Ya. Indonesia kan negara kaya, harus ditolak kan begitu kan. Ini menggambarkan apa? Ya bahwa Indonesia pun dalam keadaan sulit masih memberikan bantuan. Sifat filantropinya itu masih ada. Demikian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu ya kemudian mendirikan PKO, pemberantasan kesengsaraan umat. Ada O-nya itu bukan umat tapi ya OE kan dulu O dan jadi PKO dulu. Sekarang sudah berubah menjadi PKO ya. Tapi kalau dulu PKO ya pemberantasan kesengsaraan umat. Dan itu kemudian bisa memberikan bantuan yang luar biasa ya, mendirikan Darul Aitam. Darul Aitam ya, yaitu adalah panti asuhan. Kemudian juga mendirikan sekolah, mendirikan filantropi yang lain. Ya, sekarang bayangkan Muhammadiyah yang nol ya dananya dari awal, sekarang sudah hampir 400-an triliun uangnya. Ya, ini filantropi yang terbesar ya seluruh Indonesia. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi sejarah filantropi itu sejak dulu. Karena itu akhlak yang mulia itu apa? Ifah, menjaga diri, tidak meminta-minta, mandiri. Kemudian pilar yang kedua, sabar. Ya, ora kesusu, ora gampang sambat. Ya, jadi kalau orang itu mempunyai akhlak yang kuat, itu pasti dia itu sabar menghadapi sesuatu. Karena itu ma'asyiral muslimin, coba bayangkan ya. Dulu tahun 1847 Skotlandia itu mengalami kelaparan. Ada virus yang menyerang spesies Solanacea. Nah ini Pak Ganjar sama Pak. Ya, yang dari IPB mesti tahu ya Solanacea itu apa ya. Karena apa? Dulu itu di Irlandia mengandalkan kentang itu sebagai bahan makanan utama. Suatu saat tiba-tiba langit redup. Ya, dan kemudian kabut itu ya menyelimuti Irlandia. Dan ujung-ujungnya apa? Tiba-tiba besoknya seluruh kentang itu mati semua, kena virus. Akhirnya kemudian Irlandia itu mengalami kelaparan yang hebat. Banyak mereka yang tidak tahan, akhirnya pindah di Amerika. Namanya apa? Great Irish Famine. Great Irish Famine. Famine itu kelaparan, Irish itu bahasa Inggrisnya Irlandia, Great itu apa? Besar. Jadi kelaparan besar yang ada di Irlandia. Waktu Ratu Victoria itu kemudian mencegah bantuan itu untuk masuk. Sampai akhirnya pejabat dari Irlandia itu kemudian ngamuk-ngamuk ke Victoria. Akhirnya semua bantuan itu dicegat, nggak boleh masuk. Dan kemudian ya dia itu memberikan bantuan cuma 2.000 pound sterling. Lah suatu saat ya Sultan Abdul Majid pertama dari Turki Utsmani itu mendengar, akhirnya beliau mengirimkan bantuan ya di di Pelabuhan Brigade. Ya, Pelabuhan Brigade itu nanti sepak bolanya itu satu-satunya lambang sepak bola di Irlandia yang pakai lambang bulan sabit. Ya. Kenapa kok pakai bulan sabit? Untuk mengenang saudaranya dari Turki yang memberikan bantuan tadi. Jadi Sultan Abdul Majid itu kemudian memberikan bantuan ya kepada Irlandia, tapi ditolak oleh Ratu Victoria. Ini mbahnya Elizabeth ini. Mbahnya Elizabeth itu ya, namanya Ratu Victoria. Itu zaman keemasan Inggris, itu zaman Victoria, era Victoria. Karena itu kemudian ketika Sultan Abdul Majid itu menyerahkan bantuan 10.000 pound sterling ditolak oleh Ratu Victoria. Karena Irlandia di bawah jajahan Inggris saja. Orang oleh memberikan bantuan yang melebihi Ratu, karena Ratu memberikan 2.000. Ya, akhirnya kemudian Abdul Majid ngalah, ya wes, tak kei 1.000 no. Ya, akhirnya diberikan 1.000, enggak jadi 10.000. Setelah diberikan 1.000, maka diam-diam ya armada daripada Abdul Majid itu mengirimkan ya dari utara itu bantuan yang banyak kepada masyarakat Irlandia. Agamanya apa Irlandia? Kristen.
Tapi Islam kan berikan bantuan pada non Muslim. Artinya apa? Toleransi yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Enggak usah ya dibela-bela Abu Janda pun enggak apa-apa. Ya pada Indonesia itu sudah apa? Turki itu sudah mempunyai toleransi yang kuat sekali. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan pada saudaranya di atas nama kemanusiaan, meskipun agamanya berbeda. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita menghadapi sebuah penderitaan yang besar, maka kita harus sabar. Itu akhlak yang mulia. Coba jangan bayangkan ketika perang salib antara pasukan ya Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard Lionheart, yaitu Richard yang berhati singa. Ketika perang itu campuh, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ketika itu kemudian terjadi pemberontakan di kalangan ya raja Inggris waktu itu, Richard Lionheart. Dia diracun. Racunnya podo dengan racunnya Munir. Racun warangan itu, Pak. Arsenik. Arsenik kan warangan kan. Jadi kalau orang itu tarung dengan wong Jawa kegores titik, ya, langsung bablas sak nyawane ya. Karena di dalamnya itu arsenik. Nah, ini kemudian diracun juga ini dengan arsenik. Ya, ketika kemudian perang itu dijeda, Salahuddin bertanya-tanya, ini apa perangnya kok prei? Antah cilik iki jin sik ya. Ya, perangnya ya ditunda dulu ya. Kemudian beliau mencari informasi, ternyata Richard Lionheart keracunan. Maka kemudian beliau itu mengirim tabib. Coba mengirimkan dokter ke perkemahnya Richard Lionheart yang langsung ditolak mentah-mentah karena apa? Mungkin di pantai ini biye katanya. Tapi dia mengatakan ini jaminan dari Sultan bahwa kami akan mengobati, baru kami mau bertempur. Setelah didesak terus dengan berbagai alasan, akhirnya kemudian diobati oleh si dokter Muslim tadi. Setelah diobati, ya ternyata beliau menemukan, oh racunnya warangan, gampang ya. Ya karena zaman dulu itu sudah ada obatnya. Akhirnya kemudian dikasihkan obat, ya antidotnya, kemudian beliaunya sembuh. Setelah sembuh, ya si dokter pamit lagi, kita bertemu lagi, ya Pak Raja, ya besok hari untuk perang. Sampai kan sudah sehat, toh? Ya besok bertemu lagi di perang. Oh, akhirnya kemudian mereka bertemu di medan perang lagi. Kaget tuh Richard Lionheart. Ternyata yang menolong dia, ya adalah panglima yang terdepan, Salahuddin Dewi. Coba, yang menolong Salahuddin sendiri. Nek jenengan delok musuh, ya kira-kira pripun? Oh, alah wis. Jenengan tahu Jaya Negara ya? Ya, itu dibunuh oleh siapa? Oleh Tanca, toh. Tanca apa? Tabib pribadinya sendiri. Ketika kemudian Jaya Negara, ya Raja Majapahit itu kena udunan loh gitu loh. Lah itu mau disudet itu loh. Ternyata nggak disudet malah ditusuk keris, ya mati loh akhirnya. Ya, itu karena apa? Itu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tapi Salahuddin tidak diobati sampai sembuh, bahkan kemudian besok harinya bertemu lagi. Ayo, saya mau ketemu nih. Awak iki perang-perangan nih, saya mau kan itu ya. Begitu Richard Lionheart melihat yang menolong itu adalah tabibnya tadi, maka dia mengatakan, wes, prai perangnya. Akhirnya dia mulai, jadi perang salib yang kedua, yang ketiga akhirnya gagal. Karena apa? Gara-gara ya kasih sayang daripada ya kaum muslimin yang menolong musuhnya. Kira-kira jenengan saged berakhlak seperti ini no betul. Wangil ma'asyiral muslimin. Ini akhlaknya apa? Akhlak sabar. Ya, akhlak sabar itu adalah akhlak yang luar biasa. Sehingga kalau kita itu berani untuk bisa membalas, kemudian kita menahan diri, itu namanya hilm. Hilm itu dipunyai siapa? Nabi Ismail. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin wa basarnahu bi ghulamin halim. Aku berdoa supaya diberikan anak yang soleh. Maka diberikan oleh Allah itu adalah ghulam, seorang pemuda yang halim. Halim itu apa? Hilm. Mampu memaafkan ketika dia baru dizalimi. Nah itu sing wangel iki, Pak. Wis dizalimi kemudian memaafkan, ini yang paling abot. Ya. Coba dulu itu ya istana presiden itu pernah dibom oleh pembom Amerika.
Dan kemudian pesawatnya bisa ditembak jatuh, tapi akhirnya kemudian apa? Dibebaskan oleh Pak Karno, pilotnya itu, pilot Amerika. Nah, bayangkan, nah awak ide kira-kira pripun? Ya, oh, ada penyerang seperti ini kan, diringkes ya, kan begitu kan? Tapi tidak ini ya, apa? Bangsa kita pun juga gampang memaafkan. Ya karena ini apa? Kalau kok bisa memaafkan tadi? Karena mempunyai sifat sabar. Jadi pilar akhlak itu sabar, ifah, kemudian yang ketiga apa? Sajaah. Sajaah itu apa? Pemberani. Ya, pemberani itu apa? Yaitu orang yang pemberani itu bukan kemudian wani celeng, itu bukan. Celengnya semuanya nyeruduk, kan gitu ya. Orang delok-delok. Tapi kalau kemudian berani itu artinya apa? Yaitu berani itu adalah insaf indal khata. Insaf indal khata, yaitu berani insaf ketika menghadapi kesalahan orang lain. Itu keberanian itu. Berani memaafkan pasca dizolimi. Ini namanya pemberani. Nah, kira-kira jenengan mampu tidak menjadi orang pemberani? Dan pemberani apa? Kitmanul asror, yaitu menyembunyikan rahasia, tidak membocorkan kepada orang lain. Kitmanul asror itu namanya sajaah. Sujaah itu apa? Menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perang pun tidak akan mundur. Kayak pasukannya Tripoli ketika menghadapi tentara Italia, Umar Mukhtar, The Lion of Desert, ya itu ada filmnya kan? Ya, singa dari padang pasir itu loh. Itu Umar Mukhtar, pahlawan dari Libya. Itu kemudian ketika prajuritnya perang itu diikat semua. Perutnya itu dengan pohon, dengan batu supaya apa? Dia tidak akan lari menghadapi musuh. Digilas tank pun ya dia tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Sama dengan arek Surabaya. Ya Banda. Coba arek Surabaya itu bisa dikoordinasi baik sehingga mampu menyerang secara serentak, itu kira-kira pimpinannya siapa? Nah, kira-kira jenengan menduganya siapa? Kan selama ini orang menduga Bung Tomo kan? Iya Banda. Ternyata bukan. Yang menggerakkan pasukan itu adalah Gubernur Jawa Timur yang pertama, Tumenggung Aryo Suryo. Iya Banda. Yang beliau kemudian dibunuh di Mantingan Ngawi itu ya. Ada Tugu Monumen Suryo itu ya. Jadi beliau menggerakkan itu dengan gagah berani ya. Dan kemudian kepala polisi HR Muhammad. Jenengan kalau di Surabaya kan ada jalan HR Muhammad ya, itu kepala polisi Jawa Timur yang kemudian menggerakkan seluruh elemen ya daripada masyarakat ya Surabaya dan sekitarnya untuk melawan habis-habisan pada tentara Nika. Bayangkan, ini keberanian seperti ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Senjatanya apa? Ya, bedil klothoke Jepang loh, sing kudu dikompoh di situ ya. Atau kemudian juga menggunakan bambu runcing atau menggunakan senjata apa adanya, rampasan dari Jepang. Dan semuanya terbatas. Bahkan yang meninggal pun jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai kita pun Blitar ini menerima korban dari Surabaya waktu itu. Diturunkan di stasiun Gebang itu. Tahu ya stasiun Gebang? Nah, itu stasiun Gebang itu tempat transitnya para korban 10 November dulu. Rumah sakitnya kira-kira di mana? Ya, di Panti Karya dulu di situ. Jadi rumah sakit pertama yang ngopeni korban daripada ya pasukan RI yang di 10 November itu semuanya diletakkan di Panti Karya. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya ini adalah salah satu bentuk dari perjuangan masyarakat kita yang pantang menyerah. Ya, karena itu ketika kita kemudian melihat ya orang itu pemberani, itu adalah merupakan akhlak daripada Islam. Tadi apa? Sabar, ifah, kemudian sajaah atau pemberani. Kemudian yang keempat, ya, setelah pemberani apa? Al-adl. Adil itu apa? Adil. Definisinya adil apa? Wat usai'in ala wada'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rasa, sama rata. Tapi meletakkan sesuatu sesuai dengan kapabilitas, integritasnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini adalah adil.
Karena itu kalau 4 sikap ini kemudian dipunyai oleh kaum muslimin, innama bi'ustu liutami makarimal akhlak, sesungguhnya Allah itu mengutus Kanjeng Nabi untuk menyempurnakan akhlak, maka akhlaknya kaum muslimin ada 4 ini, sabar, ifah, saja'ah, dan kemudian adil. Kalau sifat ini terbentuk, maka tumbuh yang namanya ihtimam. Ihtimam itu apa? Kepedulian. Mana Pak Agus mengambil judul tadi, kepedulian tadi ya. Untuk apa? Itu harus dilandasi dengan akhlak yang baik. Karena kalau kepedulian tanpa akhlak yang baik, ujung-ujungnya apa? Kemaruk. Oh ya kemaruk. Ya, mengambil sesuatu itu dari kesempatan yang diberikan oleh keadaan. Idham Khalid, pemimpin NU 3 kali berturut-turut, bahkan beliau menjadi ketua MPR ya, itu kemudian gajinya itu ya, kemudian mengatakan pada istrinya, wahai istriku, anakmu jadi masukkan pegawai negeri, izin aku. Ya. Nah terus piye, bah ya. Wis toh, kon dodolan yang pinggir jalan apa-apa. Sing penting ya orang melok-melok, sehingga karena apa, kalau dia masuk berarti dia atas koneksi saya. Sampai beliau meninggal, back to pondok pesantren, dan kemudian melarang anaknya itu untuk ya masuk ke dalam pemerintahan. Jenengan pripun? Enggak apa-apa kan, sama-sama bukan Idham Khalid toh. Ya. Tapi kalau kita melihat Idham Khalid seperti tadi, anaknya sampai jualan nasi, jualan minuman di pinggir jalan, Pak. Dan dia tidak malu sama sekali. Karena apa? Ifah. Ifah itu apa? Menjaga harga diri. Kira-kira saat menikah wonten apa mboten? Sing punya MBG banyak kira-kira anak pejabat apa mboten? Wis ora usah dipikir ngoten niku. Yang penting kita bisa membandingkan sendiri bahwa dulu itu ya kita masih punya pemimpin yang masih ideologis, yang masih mempunyai karakter yang kuat, nuansa agamanya itu kokoh, akhlak mulianya itu masih dipegang teguh. Nah, ya apa cara memunculkan lagi? Nah, ini judul ini penting ini. Ya apa cara memunculkan lagi supaya kemudian generasi kita itu muncul generasi yang peduli. Karena wa lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Ini hadis dari Tirmizi. Ya, banyak sekali sanadnya, dan kemudian dalam hadis ini dikatakan wa lam yahtam, barang siapa yang tidak ihtimam, peduli kepada urusan kaum muslimin falaisa minhum, tidak termasuk kaum muslimin, bukan orang Islam maksudnya. Kalau tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin. Sekarang ini apa? Sistem ya media massa itu membuat generasi muda kita menjadi nafsi-nafsi. Ya, pada. Ya, sing penting urusanku dewe, urusanmu ya selesaikan dewe. Artinya apa? Tidak ada. Ya. Pacaran zaman sekarang, ya coba orang-orang yang pacaran zaman saiki kan kadang-kadang ya cuma ketemu di media massa sudah cukup. Tapi zaman dulu itu sampai urunan. Iya apa enggak ya? Ayo sing kater sama urunannya yo. Begitu. Ya, dulu sampai segitu karena apa? Masih ada rasa toleransi. Sekarang enggak, nafsi-nafsi. Kalau mau enak, ya enak sendiri. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian menggunting dalam lipatan, menusuk kawan seiring, itu sesuatu yang biasa saja. Karena apa? Landasan moralnya itu sangat rapuh sekali. Ya, karena itu kenapa dalam Islam itu ditumbuhkan supaya kita itu mempunyai yang namanya ihtimam, yaitu kepedulian kepada orang lain. Dan peduli ini dasarnya apa? Peduli ini dasarnya iman. Ya kalau enggak iman, maka orang itu kemudian tidak wedi ya kepada situasi yang dia hadapi. Ya wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat ya dengan kita, sampai dekatnya itu sedekat urat leher kita. Jadi Allah itu mengawasi kita. Ya, karena itu ya ketika kemudian kita coba pembukaan pada surah Al-Maidah ya. Ya wattaqullaha, ya kemudian bertakwalah antum pada Allah Subhanahu wa taala, wa kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah ya Maha yang mengawasi jenengan semua. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, ya, maka kemudian semua perilaku kita itu mesti terkontrol. Kalau enggak kan sekarang kabeh alas dibabati. Ya apa enggak?
Ya, ujung-ujungnya apa? Banjir, tapi banjir gelondongan kayu ini. Ya. Kemudian hutannya itu di atas sama gundul semua. Gajah-gajah pada masuk kampung. Kemarin di Sumatera terjadi blackout ya. Blackoutnya apa? Tiba-tiba listriknya itu biar ya apa enggak? Enek sing ya apa itu mandi di kali, kentir ya. Ada yang kemudian ya dia kemudian ngesis ya di tempat yang dekat ya, ada AC-nya dengan menggunakan genset, ujung-ujungnya malah mati, Pak. Karena apa? Kena gas. Ini bukan yang fotografernya Keraton ya. Yang kemarin itu ya rekreasi glamping ternyata barbeque-nya gasnya itu bocor. Maka seluruh keluarga itu kan meninggal kan di dalam glamping. Itu fotografer Keraton. Meninggal gara-gara apa? Gasnya itu bocor maksudnya. Tapi kalau di Sumatera itu apa ya? Biar pet karena apa? PLN-nya itu tidak bisa mengendalikan. Ada beberapa instalasi listrik yang rusak. Diperbaiki sulit, akhirnya menimbulkan banyak korban. Karena diganti genset itu banyak petugas ya supermarket atau orang yang nginep di situ akhirnya banyak yang meninggal gara-gara kena gas. Jadi imbasnya itu luar biasa Mas. Karena apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Maka kalau orang itu diberikan urusan tapi tidak kapabel, ya, tidak amanah terhadap apa yang menjadi tugasnya, fangtadiri sa'ah. Maka dia tunggulah kehancurannya. Nah, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Ini coba jenengan lihat di rumah sakit kita. Itu untuk cuci darah itu antrinya banyak sekali. Ya, Pak, enggak? Sampai overload. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang pejabat Kemenkes ini yang kemudian dodolan alat hemodialisa. Ya langsung dia mendatangkan dari mitranya itu dari luar negeri. Ya, kalau kemudian itu yang menjual itu kemudian pejabat, kira-kira konflik kepentingan apa enggak? Ya, bisa dipikir sendiri ya. Ini dilatih untuk mikir sendiri supaya apa? Supaya kita tahu kepedulian itu sangat penting. Sebab kalau kemudian tidak ada, maka repot. Zaman dulu itu saking pedulinya, mereka dengan apa adanya itu bisa melayani masyarakat. Coba di rumah sakit zaman Umayyah, namanya Bimaristan, Mustasfa. Itu yang mendirikan siapa? Keluarga Bimaristan Al-Adudi. Di mana dia itu adalah ya mewakafkan rumah sakit semuanya gratis. Ya, gratis. Nggak perlu bayar BPJS. Ya, ini gratis semua ini. Zaman Bimaristan. Nanti jenengan kalau pengen tahu sejarahnya googling saja. Bimaristan Hospital ya pada waktu Khalifat Umayyah ya. Klik itu nanti kelihatan semua sejarahnya. Maka jenengan akan bisa melihat bahwa zaman dulu itu semuanya gratis, Pak. Bahkan rumah sakit itu menyediakan tempat untuk orang-orang barat yang khusus mereka itu jajal. Jadi ini gratis tenan apa enggak ya. Ada seorang barat itu masuk ke rumah sakit itu, dia enggak sakit tapi pura-pura sakit. Maka kemudian oleh dokternya situ diberikan kamar yang mewah, ya dengan terapi aromatik, minuman yang menyegarkan, setiap hari diberikan makanan ya 1 ekor ayam sampai 3 hari. Setelah 3 hari dia mengatakan bagi kami tamu itu cuma 3 hari. Kalau sudah 3 hari jenengan bisa pulang. Loh saya sakit dokter. Iya, sampai cuma pura-pura sakit. Maka pelayanan kami adalah memberikan ya sebagai tamu. Tamu ini enak pol. Di rumah sakit ada sampai ada ruang seperti itu. Untuk apa? Untuk menjamu para tamu. Coba bayangkan zaman sekarang. Ada pasien ya kemudian keluarganya pulang dari rumah sakit karena dia tidak BPJS, kemudian disodori billingnya. Langsung mai kumat ya. Tahu ya billing itu rekeningnya itu loh. Ketika didudoi kui langsung ya shock ya. Karena apa? Ya karena tadi mekanisme ta'awun itu tidak ada. Beda dengan zaman dulu. Turki, Umayyah, ya Abbasiyah, itu semuanya rumah sakitnya itu gratis semua. Kapan kita gratis? Ya insya Allah lah.
Moga-moga generasi adik-adik kita nanti bisa merealisasikan. Yang penting apa? Jujur. Kalau kita itu banyak jujur, tapi jujur kacang hijau itu loh Pak. Ya. Kalau jujur beneran itu sangat sulit sekali. Karena itu ihtimam, kepedulian, itu harus melahirkan yang namanya ukhuwah. Ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Yang paling rendah, yaitu adalah salamatu sodr. Salamatu sodr itu apa? Lapang dada. Alias husnuzon. Berbaik sangka dengan saudara kita. Itu yang paling rendah. Kalau kita itu berukhuwah ternyata tidak bisa husnuzon, ya, coba Rasulullah itu pernah diwaduli seorang sahabat, ya Rasulullah, ini si fulan itu jenggotnya itu ada khomernya. Ya. Kemudian berarti dia itu ya baru minum khamar. Maka kemudian harus ditetapkan hudud. Hududnya apa? Dicambuk kan? Maka Rasulullah mengatakan, wahai fulan, kamu wadul kayak gitu, kamu melihat dengan mata kepala sendiri apa enggak? Enggak. Punya saksi apa enggak? Enggak. Ngaco kamu. Jadi kalau ada saksinya itu enggak boleh. Itu namanya husnuzan. Pernah suatu saat Rasulullah itu pada waktu sore hari itu ketemu dengan seorang wanita yang tinggi besar. Ya, semampai, tinggi besar, tapi pakai hijab itu ya. Dan ketika ketemu dengan Rasulullah, kemudian ngomong-omongan. Ada dua sahabat Ansor itu yang ketika mau melewati Rasulullah, moro-moro balik kucing. Ya, maka oleh Rasulullah dikatakan, ya, wahai sahabat, ta'al, wahai para sahabat, kesini kamu. Ya, kamu jangan kesusu untuk ya escape dulu ya, tak terangnya dulu. Ini adalah istri saya namanya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah itu orangnya tinggi besar. Ya, istrinya Rasul itu tinggi besar. Kalau Aisyah kan kecil kan. Ya, atau kemudian Maria bin Qibtiyah dari Mesir itu juga kecil. Maka oleh Aisyah sering dilokne pendek kan begitu ya. Tapi kalau Ummu Salamah itu orangnya tinggi besar. Dan para sahabat tidak pernah melihat istrinya Rasul. Maka mereka kemudian kasak kusuk. Wah, Rasul ngomong mbek cewek ini. Ya, ayo dan nyingkir. Kok BE akan membuat beliau jadi malu. Mungkin ada urusan tertentu. Maka oleh Rasul dikatakan ta'al ke sini. Diterangkan, ini bukan siapa-siapa, ini adalah istriku, Ummu Salamah. Dan kalau kamu melihat sesuatu yang tidak beres dari kaum muslimin, maka kamu harus mengemukakan 70 alasan sebelum kamu menuduh saudaramu. Kira-kira jenengan sakit nggak? Mengemukakan 70 sitok alasannya kangelan. Apa nih hitung puluh. Nah ini sangat sulit sekali ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita itu berukhuwah harusnya apa? Husnudzan. Tapi di antara kaum muslimin untuk husnudzan saja itu sangat sulit. Ya. Sikap yang dikembangkan apa? Curigation. Curigation itu apa? Yaitu adalah curiga terlebih dahulu. Nah, ini tidak boleh masa. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau kita kemudian man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka ditutup aibnya oleh Allah itu pada hari kiamat. Nah, karena itu kita harus berusaha untuk menutup aib saudara kita. Meskipun keliru, itu kalau kita amar ma'ruf dan nahi anil munkar, kalau itu orangnya muslim, kita menasihati dengan apa? Sirri. Sirri itu apa? Dengan diam. Kalau kamu menasihati saudaramu itu dengan tok ngok, tahu ya tok ngok? Ya, langsung adu arep, enek wong akeh, itu namanya mencaci maki. Sababul muslim. Dalam hadis dikatakan sababul muslim fiskun. Orang yang mencaci maki saudaranya muslim itu namanya fasik. Fasik itu apa? Khuruju an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhtimam itu melahirkan apa? Melahirkan ukhuwah. Dan ukhuwah itu adalah landasannya lagi-lagi apa? Iman. Dan iman itu kalau kemudian ya sudah menjadi landasan daripada ukhuwah, maka kita bisa husnudzon.
atau salamatus sodr. Hati kita itu menjadi selamat ketika melihat orang lain. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi sifatnya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang oleh Allah, ketika dia berjalan di muka bumi tawadhu, yaitu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika dia dilok-lok nih, diperolok-olok atau dicaci maki, qalu salama. Maka dia mengatakan salaman. Salaman itu apa? Peace. Ya, tidak ada apa-apa, damai saja. Ini adalah sikap atau mauqif dari orang Islam, ukhuwah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tingkatan ukhuwah, yaitu adalah ya ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling tolong menolong. Jadi kalau sudah ihtimam itu tolong menolong. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat Kanjeng Nabi itu mempunyai amal sirriyah. Amal sirriyah itu amal yang disembunyikan. Dan itu terbongkar ketika zaman Umar bin Khattab. Karena ketika Kanjeng Nabi wafat, itu kemudian diteruskan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, diteruskan oleh Umar. Nah, Umar itu mengatakan berat dilakoni Kanjeng Nabi. Jadukno aku wegah dikai tugasan sama Abu Bakar. Ya, karena apa? Tugasnya berat sekali. Pagi-pagi sudah harus keluar. Ya. Kemudian dia harus ngopeni kambingnya ya seorang janda yang miskin sudah tua renta, namanya janda miskin tua renta itu namanya armalah bahasa Arabnya. Karena itu as-sa'ilil armalah kajihadi fisabilillah. Maka orang yang ngopeni janda yang tua renta tidak bisa apa-apa, ini kemudian dia akan kal jihadi fisabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Tapi senengnya manusia bukan janda tua, tapi janda muda. Sing repot itu ya. Ya bukan, kan ini armalah ya. Armalah itu apa? Janda tua ini yang gimana? Jadi kemudian Kanjeng Nabi itu ya ngopeni wedhuse dulu, mengembalakan. Setelah itu kemudian dia memerah susu, memberikan makan pada janda itu. Bahkan beliau itu memberikan khidmah itu kepada orang non muslim. Seorang Yahudi buta, tapi dia itu sering mencaci maki Kanjeng Nabi di pasar Uqad, di depan pintu pasar, dia mencaci maki Nabi terus mendino. Tapi Rasulullah ya setiap pagi itu pasti akan memberikan makanan. Dan makanan tadi karena orangnya itu kemudian giginya sudah habis, maka dikunyahkan oleh Rasulullah. Dikunyahkan oleh Rasulullah kemudian didulang. Dan itu ketika zaman ya, Abu Bakar, maka Abu Bakar menggantikan ini. Orang Yahudi protes. Biasanya kunyahannya itu lembut, ini kok rodok kasar. Ini orang biasanya ini mesti siapa yang biasanya kemudian ya menyuapi saya? Itu adalah Muhammad yang sering kamu caci maki. Dia sudah meninggal kemarin. Ya, jadi Rasulullah meskipun dicaci maki itu tetap sabar, Mas. Tetap memberikan khidmah kepada orang lain. Coba dengan dilokne, dicaci maki, di framing, difitnah. Ya, bar itu kemudian kok jenengan disuruh nolong kira-kira purun mboten? Cekai kan kan gitu kan biasanya. Tapi ini tidak, ini asal muslim. Karena apa? Rasulullah mempunyai sifat hilm. Hilm itu apa? Mampu memaafkan ketika mampu membalas. Itu yang berat. Karena itu orang-orang kafir Quraisy yang ketika pada waktu Fathul Mekah, ini Rasulullah bisa menaklukkan Mekah, apa yang dikatakan beliau pertama kali masuk Mekah? Ya ma'sarul tulaqa. Ya, idhabu wa antumul tulaqa. Sudah pergi kamu. Ya, wa antumul tulaqa. Aku bebaskan hari ini, tidak ada penyiksaan, tidak ada balasan sama sekali. Wis mulai di tempat masing-masing. Siapa di Masjidil Haram dia selamat. Siapa di rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Abu Sufyan itu kepalanya kafir Quraisy gila. Tapi dihormati oleh Kanjeng Nabi. Dengan mengatakan apa? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Artinya apa? Kepedulian Rasul itu pada musuhnya sekalipun tetap dihormati. Ujung-ujungnya apa? Anaknya Abu Sufyan namanya Ummu Habibah itu akhirnya menjadi istrinya Rasul. Ya, jadi nanti Abu Sufyan itu keislamannya baik sampai meninggal dan dia termasuk ya mertuanya Rasulullah. Nah, ini ma'asyiral muslimin,
Jadi dakwah itu luar biasa sebenarnya. Karena apa? Ketika ikhtimam, kemudian ukhuwah. Setelah ukhuwah itu muntolak ad-dakwah. Titik tolaknya dakwah. Jadi kalau orang itu berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada punya filantropi yang kuat, yaitu adalah ihtimam. Setelah itu harus merakit ukhuwah dari husnuzon, kemudian ta'awun, setelah itu kemudian isar. Isar itu apa? Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, baru kemudian bisa berdakwah. Coba berdakwah itu wabot ya, Ma'asyiral muslimin. Harus memberikan sesuatu kepada manusia terlebih dahulu. Sayyidul qaumi khadimuhum. Para pemimpin itu pelayannya rakyat. Nah, ini dalam Islam itu sayyidul qaumi ya khadimuhum. Jadi sayyidnya, penghulunya ya rakyat itu adalah pelayan mereka. Sehingga kalau ada apa-apa mereka melayani masyarakat. Nah, kalau kita kan anekdotnya lain. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ya. Jadi birokrasinya itu menjadi bulat ya sekali. Karena apa? Sikap mental yang kemudian tidak memudahkan orang lain. Akhlak Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Karena itu ikhtimam itu harus kemudian dikuatkan oleh ukhuwah. Ukhuwah baru muntolaknya dakwah itu adalah ya ikhtimam dan ukhuwah tadi. Nanti ujung-ujungnya apa? Mendapatkan rahmah. Nah, ini kuncinya ya. Ihtimam, ukhuwah, dakwah, kemudian rahmat. Jadi rahmat Allah itu ya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman itu saudara. Wa aslihu baina akhawaikum. Maka kemudian salinglah mengizlah antara satu dengan yang lain. Wattaqullah. Bertakwalah jenengan pada Allah la'allakum turhamun. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat kan. Rahmat apa? Kasih sayang. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kasih sayang itu sumber keselamatan kita. Monggo kita cari semuanya itu di dalam Al-Qur'an, semuanya sudah cetha welo-welo dari ihtimam, ukhuwah, dakwah sampai mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau sudah mendapatkan ya rahmat berarti apa? Barokah kehidupan kita. Barokah fi dini wa dunya badal akhirat. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk sebuah kampung, kota itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka semua perbendaharaan langit dan bumi itu untuk kesejahteraan manusia. Mudah saja nih nek diomong nih. Nek ngaji juga mudah. Kan jenengan pada surah Al Imran 96 itu maca kan bolak-balik ya. Nggih napa mboten? Ya maca ya kita mengulang-ulang ayat itu bolak-balik tapi apa? Tidak bisa meresap di dalam hati. Nah, ini menjadi persoalan kita. Monggo ini ma'asyiral muslimin, senyampang kita pada bulan Tasyrik itu sudah akhir ini ya. Sore tadi berasar itu ya, kita sudah tidak takbiran lagi dan kemudian ya hari-hari berikutnya kita memasuki bulan haram yang keempat yaitu Muharram. Kan Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Arba'atun Hurum, yaitu 4 hari yang diharapkan oleh Allah. Dan kita persiapan untuk Muharram. Muharram itu yang menjadi momentumnya apa? 10 Muharram. Jadi semuanya ya. Wal fajri walayalin asr. Demi fajar dan demi waktu 10 hari. Ya, jadi ada 10 hari yang akhir bulan Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 hari bulan Muharram. Oh, ini dahsyat semua bulan-bulan kita hadapi. Mendulang pahalanya apa? Berlipat ganda. Maka seharusnya kita fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan di jalan Allah. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin. Sudah masuk Isya ya? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Tak goleki Pak Didik orang ini. Ya. Ya. Kalau
Insya Allah kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.